semua, welcome to back my channel ya. Bersama aku Eka. Nah, aku adalah AWRD LPDP tahun 2017. Nah, di sini aku mau sharing nih tentang bagaimana sih tips dan trik cara mendapatkan beasiswa LPDP supaya bisa lolos hingga tahap wawancara dan seleksi akhir ya. Dan bagaimana sih persyaratannya? Nah, aku akan bahas tuntas di sini nih teman-teman. Kemudian tahun ini nih AWRD udah buka nih ya, LPDP-nya udah buka untuk pendaftaran beasiswa. Jadi tetap stay di channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan klik loncengnya untuk notifikasi terbaru dari video aku. Oke, kita akan bahas tuntas di sini. Nah, yang pertama kita akan tahu dulu ya teman-teman, apa sih sebenarnya beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Nah, untuk tahun 2020 LPDP menawarkan program jenis beasiswa, yaitu namanya Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia atau PTUD, dan beasiswa tenaga pendidik ya, beasiswa pendidik. Jadi ada dua macam beasiswa. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih apa yang harus dipersiapkan, persyaratannya dan seperti apa. Jadi kita bahas sambil jalan ya untuk tips dan triknya untuk pengalaman saya sewaktu mendaftar beasiswa. Dari mulai persiapan, seleksi administrasi, kemudian substansinya apa aja ya, kita sambil jalan, oke? Yang pertama saya akan membahas untuk tips persyaratannya ya teman-teman. Untuk persyaratannya sendiri ini memang benar-benar ketat ya teman-teman semua, dan harus diperhatikan ya, terutama untuk syarat administratif gitu ya. Jadi untuk kita bahas satu dulu nih ya, untuk beasiswa perguruan tinggi utama apa aja syaratnya, kita bisa lihat ya, bisa lihat di layar ini ya. Jadi beasiswa yang ditawarkan itu dua, yaitu program magister dan program doktor. Nah, kalau magister tentunya udah selesai pendidikan sarjana atau D4 ya, diploma 4. Kemudian kalau untuk pendaftaran program doktor itu harus sudah menyelesaikan program S2 atau magister. Jadi teman-teman udah punya ijazah ya. Terus kemudian perguruan tinggi negeri terakreditasi untuk yang dalam negeri ya. Nah, kebetulan saya itu beasiswa Budi DN, beasiswa unggulan dosen Indonesia LPDP tahun 2017. Jadi untuk pemilihan program tinggi tujuan itu sudah ditentukan teman-teman oleh LPDP. Jadi nanti teman-teman bisa lihat program tinggi tujuan apa aja, mana yang ditentukan oleh PDP. Nah, kalian sesuaikan dengan keilmuan kalian atau jurusan kalian ya. Jadi kita nggak bisa saya pengen di sana, nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan jurusan yang sudah ditentukan oleh LPDP untuk perguruan tinggi tujuannya. Kemudian tidak sedang lagi ongoing, artinya teman-teman tidak sedang melaksanakan studi ya. Jadi ini untuk baru, pendaftaran baru mau mulai masuk studi. Kemudian melampirkan rekomendasi atasan bagi yang sudah bekerja. Nah, pengalaman saya, jadi saat melampirkan rekomendasi ini kita sangat didominasi atau sangat mendukung siapa sih yang memberi rekomendasi buat kita ya. Pada waktu itu saya meminta rekomendasi dari atasan saya, yaitu rektor ya, rektor ataupun dekan juga boleh. Nah, kemudian saya juga mendapatkan rekomendasi dari dosen yang sewaktu mengajar di pasca sarjana atau magister. Nah, kalau bisa mereka itu bergelar profesor atau doktor. Nah, itu sangat disyaratkan sekali. Jadi itu adalah salah satu untuk nilai tambah buat kita. Nah, selanjutnya kita mengisi formulir. Nah, itu udah ada formnya, nanti teman-teman tinggal isi ya. Kemudian menulis personal statement, itu juga udah ada
ketentuannya, nanti teman-teman tinggal isi. Nah, ini dia nih, menulis rencana studi untuk magister dan proposal penelitian untuk doktor. Jadi gini teman-teman, gambarannya pengalaman saya kebetulan program doktor. Jadi untuk proposal penelitian itu tidak harus full utuh ya, dari awal sampai bab 3 metodologi penelitian dan sampai full berapa tebalnya berapa halaman gitu, enggak ya. Jadi kayak sinopsis ceritanya, tapi kita udah punya gambarannya ya, gambaran dari apa sih rencana penelitian kita yang akan kita jalankan nanti. Itu udah ada gambarannya, tapi nggak harus yang dengan studi pustaka banyak yang tebal, itu enggak. Jadi memang ada sinopsisnya, tapi setidaknya memuat rangkaian itu semua. Nanti kita akan bahas di akhir ya, untuk seperti apa cara pembuatannya juga. Kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia. Nah, ini bagi yang mengambil perguruan tinggi di luar negeri itu harus ya, harus kembali ke Indonesia. Jadi ada beberapa isu yang menyatakan kalau memang tidak kembali itu ada konsekuensi yang harus teman-teman ambil. Nah, jadi Indonesia juga nggak mau rugi ya, pemerintah nggak mau rugi ya, sudah memberikan yang terbaik atau mencerdaskan anak bangsa, tapi tidak mau mengabdi ke bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi itu jadi titik poinnya, harus siap mengabdi ya. Oke, next. Nah, selain syarat umum, ini ada juga syarat khususnya ya teman-teman. Jadi kita harus mendapatkan LOA. Jadi begini teknisnya. Pada waktu itu saya itu bersamaan ya, pendaftaran informasi pendaftaran beasiswa itu bersamaan dengan perguruan tinggi tujuan. Ini harus teman-teman harus cek ya, kapan pendaftaran dibuka untuk perguruan tinggi tujuan. Nah, jadi dari LPDP teman-teman kan udah tahu perguruan tinggi mana aja yang ditunjuk oleh LPDP untuk kita bisa melanjutkan studi. Nah, kita harus cek dulu nih perguruan tinggi tujuan, mereka kapan jadwal pendaftarannya. Nah, jika sudah buka atau memang pas bersamaan, waktu itu saya bersamaan teman-teman, jadi kita daftar dulu. Kita daftar ke beasiswa juga, terus kita juga daftar ke perguruan tinggi tujuan. Nah, setelah kita daftar ke perguruan tinggi tujuan, kita udah dapat nih, oh kita udah diterima ya, udah ada pengumumannya, kita udah diterima. Nah, surat itulah yang dinamakan LOA, letter of ya. Jadi itu yang digunakan untuk rekomendasi atau untuk kita gunakan untuk mendaftar ke LPDP. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus sudah punya LOA terlebih dahulu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu yang perlu dicatat ya. Kemudian usia. Nah, usia ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk magister, untuk pasca sarjana yang S2 itu maksimal 35 tahun dan doktor itu maksimal 40 tahun. Nah, kemudian skor TOEFL. Nah, skor TOEFL ini harus diperhatikan. Jadi lembaga mana yang disetujui oleh LPDP untuk menerbitkan TOEFL ya. Jadi tidak sembarang TOEFL yang bisa bayar 500.000 dapat TOEFL, enggak. Jadi ini resmi ya, internasional standarnya. Jadi yaitu ada IBT, PTE, kemudian ITP, IELTS ya. Jadi ada ketentuannya ya. Untuk IELTS sendiri itu untuk program magister itu 6,5. Dan kemudian untuk program doktor itu 7,0. Nah, ini harus diperhatikan ya standar TOEFL ini. Kemudian bagi yang sudah mendapatkan LOA, jadi teman-teman udah daftar nih di tahun 2020 pengen lanjut studi. Nah, teman-teman kan pasti udah dapat LOA, saya udah diterima di perguruan tinggi. Kemudian saya mau daftar melalui beasiswa LPDP. Nah, ini boleh teman-teman meminta surat penundaan sampai tahun 2021. Jadi mulai studinya 2021 ya. Itu bisa digunakan untuk pendaftaran ini. Sekarang kita akan lihat ya untuk jadwalnya seperti apa. Nah, untuk jadwal pelaksanaan nih tanggal 6 hari ini 6 Oktober udah dibuka ya teman-teman. Teman-teman udah buka dan teman-teman wajib download untuk panduannya. Itu wajib banget karena teman-teman di situ semuanya lengkap. Ya, seperti apa? Kemudian pendaftaran
penutupannya itu tanggal 20 Oktober, jangan sampai terlewat. Nah, kalau bisa bikin kalender ya, dibundarin nih tanggal 20 Oktober ya, terakhir. Kemudian ada dilakukan seleksi administrasi 21 Oktober sampai 1 November. Nah, seleksi administrasi ini terkait dengan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan oleh LPDP buat kita. Ini jangan sampai gagal ya teman-teman pada seleksi ini. Kalau saya bikin range dulu apa aja yang di ini, kalau udah saya centang satu-satu, kemudian saya susunnya itu diurutkan dari persyaratan awal sampai akhir, itu diurutkan. Jadi kita akan lebih mudah dalam meneliti ya, dalam mengecek ya, kita lebih mudah. Selanjutnya ada seleksi substansi tanggal 4 sampai 20 November 2020. Jadi pengalaman saya dulu ya teman-teman, itu pertama memang dilakukan seleksi administrasi. Nah, begitu selesai seleksi administrasi, sudah pengumuman, itu ada seleksi yang namanya assessment online. Jadi saya waktu itu melalui online ya. Di situ memuat soalnya tentang karakteristik pribadi kebanyakan ya. Soalnya banyak lagi seperti itu, tapi tidak sulit menurut saya. Tidak perlu pengetahuan umum, tidak perlu logika dan penalaran dalam menjawabnya. Nah, setelah pengumuman baru dilakukan proses wawancara. Nah, ini dia teman-teman. Saya akan bikin lihat video saya ya tentang tips lolos wawancara LPDP ya, dilihat ya. Jadi saya bikin seperti apa tips dan triknya, seperti apa pertanyaan yang sering muncul ya. Waktu itu saya ditanya kurang lebih ya, nggak lama sih, kurang lebih 15 sampai 20 menit ya teman-teman untuk wawancara. Ditanya berbagai hal, dan disitu ada tips dan triknya untuk kita menjawab supaya kita lolos ke tahap wawancaranya. Seperti itu, ada tes wawancara. Setelah itu sudah ya, tinggal kita tunggu pengumuman overall dari rangkaian tesnya. Pengumuman kalau kita lolos, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, ke tahap selanjutnya di sini bukan berarti ada tes lagi, tidak ya teman-teman. Cuma nanti ada pengenalan dari LPDP sendiri tentang beasiswa dan apa aja yang didapatkan oleh our day ya, dari beasiswa tersebut. Jadi tidak ada tes lanjutan, tidak. Yang pasti kita harus mengunggah berkas-berkas yang diminta oleh LPDP. Nah, di situ nanti verifikasi terakhir. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa yang harus kita persiapkan untuk kita mengunggah berkas. Nih, apa aja ya? Ya teman-teman, jadi ada beberapa berkas yang harus diunggah ya, harus diupload. Jadi teman-teman harus siapin. Yang pertama adalah CV, biodata diri. Nah ini menarik, teman-teman harus buat semenarik mungkin ya, yang memuat data diri dari pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi ya, kemudian penghargaan, atau pernah membuat karya ilmiah atau publikasi. Nah ini menjadi poin atau nilai tambah teman-teman. Nah itu penting sekali. Kemudian kemampuan bahasa, nah itu juga menjadi nilai tambah buat teman-teman. Kemudian upload KTP. Nah KTP, ijazah dan transkrip nilai ini harus sama namanya ya teman-teman, jangan sampai beda-beda. Nah ini akan menjadi permasalahan nanti kalau berbeda. Nah jadi harus diurus dulu, harus disamakan namanya ya. Kemudian sertifikat bahasa asing. Nah, kemampuan berbahasa Inggris ini sangat penting dan pasti dibutuhkan ya untuk melamar pekerjaan apapun. Biasanya kebanyakan menggunakan kemampuan bahasa Inggris, terutama TOEFL ya tadi teman-teman. Kemudian LOA itu udah pasti. Kemudian surat pernyataan bermaterai ini sesuai dengan format LPDP, teman-teman tinggal download aja. Surat rekomendasi, nah tadi rekomendasi dari atasan, kemudian bagi yang belum bekerja dari akademisi. Nah teman-teman ingat, yang memberikan rekomendasi setidaknya harus memiliki gelar ya, gelar minimal doktor. Doktor itu menjadi poin tambah buat teman-teman. Jadi oh iya ini merekomendasikannya siapa ya, itu akan menjadi poin plus buat kita. Nah jadi siapa yang merekomendasikan kalian.
Kemudian surat izin bagi yang sudah bekerja itu harus memiliki surat izin bahwa diberikan izin untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kemudian kita harus membuat rencana studi dan proposal penelitian dan komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Ini akan saya bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah rencana studi. Kita akan bahas satu-satu rencana studi. Nah, ini menjadi poin penting buat kalian yang daftar dari rencana studi, kemudian proposal penelitian, kemudian personal statement ya atau deskripsi diri kita. Itu menjadi poin plus ya. Karena di situ akan tahu apa yang akan kita lakukan, seperti apa diri kita, dan apa sih sebenarnya inovasi yang akan kita bangun ketika kita selesai studi S3 atau S2 ya. Nah, yang pertama untuk rencana studi itu dibuat 1.500 hingga 2.000 kata. Nah, ini dibuat deskripsi rencana studi per 1 semester. Jadi terkait dengan topik tesis kalau untuk S2 ya. Topik tesis, kemudian aktivitas di luar studi, silabus kuliah atau deskripsi rasional pemilihan bidang studi. Nah, aktivitas di luar studi ini artinya kita bisa memanfaatkan waktu luang di sela-sela jadwal kuliah yang padat. Apa aja yang mau dilakukan untuk kita ya teman-teman. Kalau bisa, carilah kegiatan-kegiatan yang bisa juga menunjang studi teman-teman gitu ya. Contohnya seperti kita mengikuti pelatihan metode analisis data, mengikuti pelatihan kemampuan bahasa asing ya, yang di situ juga menjadi memicu atau membantu mengembangkan studi teman-teman. Jadi kita dituntut tidak hanya menjadi mahasiswa yang pasif ya, yang hanya kuliah pulang tidak ya, tapi kita juga harus berkreativitas dan berinovasi. Nah, itu nanti akan ditanyakan di saat wawancara ya teman-teman. Nanti kalian mau ngapain aja nih selama studi. Nah, itu penting ya. Kalian harus sudah persiapkan dalam 1 semester. Kalian buat 1 semester. Kalau perlu dibuat per bulan. Bulan ini saya mau gini, bulan ini saya mau gini. Kalau nggak bisa detail per tanggal ya, per bulan ya. Jadi rancangan dari 1 semester itu lengkap ya teman-teman. Kita mau ngapain aja, kemudian selain studi kita kegiatannya apa aja. Kemudian kenapa kok kita milih program studi tersebut. Nah, itu menjadi topik bahasan dalam rencana studi per semester. Nah, kemudian selanjutnya mengenai personal statement atau deskripsi diri. Nah, ini penting banget. Jadi teman-teman dituntut untuk menulis tentang diri kita. Nah, kita ini siapa? Ya, tentunya disesuaikan dengan topik, seperti kita mau mendaftar program doktor contohnya. Nah, kita lihat nih isu-isu yang berkembang saat ini. Masalah apa sih tentang pendidikan yang sedang ada di Indonesia yang terbaru? Ya, teman-teman cari literaturnya sebanyak mungkin dan dijadikan kalau perlu satukan topik masalah ya. Masalahnya A, B, C terkait dengan pendidikan, pengajaran. Teman-teman kaitkan dengan tugas seorang dosen ya, penelitian ya, pengabdian dan pendidikan ya. Tugas seorang dosen kan seperti itu pokoknya. Nah, jadi cari topik masalah itu. Kemudian apa sih solusinya dalam menghadapi masalah itu? Teman-teman harus punya solusi. Nah, di sini yang menjadi penting dalam personal statement. Nah, kemudian teman-teman harus punya mimpi jauh ke depan. Apa sih mimpinya untuk masa depan bangsa Indonesia gitu? Dan kontribusi diri kita tuh apa? Ya, kontribusi diri kita untuk pendidikan kita apa? Saya ingin memajukan, saya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri, yang kreatif, kemudian yang memiliki jiwa wirausaha, contohnya seperti itu. Jadi kita punya mimpi. Nah, itu menjadi nilai tambah, dan itu nanti masuk ke tahap wawancara juga ya teman-teman ya. Jadi itu akan ditanyakan. Kemudian selanjutnya proposal penelitian. Nah, jadi teman-teman terkait dengan proposal penelitian itu memuat sinopsis atau ringkasan ya, tidak harus proposal yang
tebel 80 halaman gitu, enggak ya. Jadi hanya terkait apa sih judulnya, kemudian latar belakangnya apa. Nah, latar belakangnya harus teman-teman tambahi atau berikan literatur yang menunjang. Cari dari jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi gitu ya, dari jurnal-jurnal ya, penelitian terdahulu itu masukkan ke latar belakang. Kemudian buat rumusan masalah ya, terkait apa sih masalahnya, dikerucutkan ya menjadi masalah yang kecil ya. Kemudian apa sih tujuannya, kelogisan dari ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan nggak penelitian ini nanti, apa manfaatnya. Kemudian metode, tentunya diberikan simpulan dan saran serta daftar pustaka. Nah, sehingga saya sarankan banget buat teman-teman untuk cari daftar pustaka literatur dari jurnal internasional. Itu akan menambah nilai plus buat teman-teman. Itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu beasiswa pendidik. Oke, sebelumnya kita ke beasiswa pendidik, nih yang paling menarik, apa aja sih yang didapat oleh Awardi LPDP? Wow, ya kalau udah ngomongin ini pasti banyak yang bertanya, berapa sih biayanya, berapa sih dapatnya, apa aja ya. Jadi yang didapat itu biaya pendidikan itu udah full ya. Kemudian biaya SPP, kalau saya full, tapi saya kurang tahu kebijakan yang untuk sekarang ya. Kemudian tunjangan buku, tunjangan penelitian, kemudian seminar internasional dan publikasi jurnal internasional. Kemudian untuk biaya pendukung itu dapat transportasi untuk ketika datang dan nanti pulang itu diberikan teman-teman. Kemudian aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan darurat, dan tunjangan keluarga untuk program dokter. Nah, jadi menarik ya kalau kita berbicara tentang uang ya. Jadi untuk tunjangan keluarga ini juga dapat disesuaikan. Kalau saya dari kebijakan tahun 2017 itu tunjangan keluarga ini diberikan khusus untuk 2 keluarga yang ikut ya, untuk 2 keluarga yang ikut saja. Selebihnya tidak, mau ada anaknya 5, 6 nggak ikut ya, nggak diberi, cuma 2. Kemudian untuk biaya hidup bulanan itu disesuaikan dengan masing-masing wilayah atau kota berbeda. Dari Jakarta, Bogor, Jogja itu berbeda ya, jadi disesuaikan. Kemudian jadi disesuaikan dengan peraturannya ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar ya. Nah, udah ya, cukup ya. Nanti kalau untuk yang ingin bertanya lebih lanjut bisa. Ya oke, sekarang kita akan bahas untuk beasiswa pendidik ya. Untuk beasiswa pendidik ini diperuntukkan bagi guru yang sudah memiliki NUPTK atau dosen yang sudah memiliki NIDN. Nah, jadi teman-teman yang sudah memiliki NIDN boleh daftar beasiswa ini ya. Persyaratannya itu hampir sama dengan perguruan tinggi utama dunia ya. Hanya saja mungkin sertifikat TOEFL ya, TOEFL-nya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat ya, persyaratannya bisa dibaca. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sama ya teman-teman, yaitu dibuka pada hari ini tanggal 6 Oktober sampai tanggal 20 Oktober ya. Jadi untuk dokumennya juga tidak jauh berbeda, hampir sama semuanya ya. Kemudian boleh menggunakan SKL ya, tidak harus ijazah. Kalau yang masih belum lulus itu boleh menggunakan SKL yang dilegalisir. Kemudian harus LOA, kemudian KTP, biodata diri, surat rekomendasi izin dari pimpinan ya. Kalau saya dulu rektor atau ketua ya, mungkin sekolah tinggi juga bisa. Kemudian rekomendasi dari akademisi, membuat personal statement, kemudian komitmen harus kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, kemudian membuat rencana studi dan proposal penelitian. Nah, kurang lebih sama ya teman-teman, kita bahas dari yang tadi. Jadi intinya adalah persyaratannya tidak jauh berbeda ya, antara yang perguruan tinggi utama dunia dengan yang beasiswa pendidik. Nah, jadi teman-teman yang pertama, yang terpenting saya ulangi lagi ya, dari
untuk lolos seleksi administrasi, teman-teman harus bikin personal statement yang menarik ya terkait dengan diri teman-teman ya. Apa aja ya dari diri kita, pentingnya kontribusi kita, mimpi kita tentang masa depan untuk Indonesia, kemudian apa sih peran yang kita lakukan untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, itu personal statementnya itu penting banget. Yang kedua, kita harus bikin rencana studi ya terkait apa aja yang kita lakukan selain kuliah ya, di luar yang menunjang studi kita ya, terkait dengan pelatihan, pembuatan penulisan buku, pelatihan penulisan buku, karya ilmiah, bahasa dan lain sebagainya, itu harus menunjang studi teman-teman. Kemudian kita juga harus bikin rencana studi 1 semester, yaitu dalam 1 semester topik penelitian kita apa. Nah, itu harus jelas ya, harus sudah teman-teman siapkan. Kemudian untuk proposal penelitian ini yang penting, karena ini poinnya besar teman-teman, karena untuk bisa mengetahui kontribusi apa, carilah topik yang relevan dengan jurusan teman-teman ya, sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Kemudian topiknya ini kalau bisa diimplementasikan gitu, artinya ada manfaat, ada kebaharuan. Apa sih kebaharuan atau novelty dari topik, dari penelitian kamu? Nah, itu akan ditanyakan di wawancara juga. Jadi teman-teman harus perhatikan 3 hal itu, selain persyaratan administrasi dari ijazah ya, kemudian akreditasi, kemudian KTP, biodata diri, CV. Nah, itu dari itu yang pokok itu tadi yang sudah saya sebutkan gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman semua, sharing ilmu dari aku, semoga bermanfaat teman-teman. Saya doakan yang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa bisa berhasil dan bisa lolos menjadi awardee LPDP. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Tombol subscribe-nya diklik dan klik pada loncengnya untuk notifikasi semua ya, supaya dapat notifikasi terbaru video dari aku. Dan jangan lupa nih lihat tips bagaimana untuk lolos wawancara LPDP. Terima kasih.